Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CST Church. Sukacita besar anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di Gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sebarang pertanyaan sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. CST mengadakan doa puasa pada setiap hari Jumaat. CST mengadakan agar semua jemaat CST terlibat. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh banking secara online, bank yang tertutup. Penjualan t-shirt CST akan diadakan selepas ibadah. Gereja CST juga ada pelayanan pastoral seperti pernikahan, baptisan air, penguburan. Sila hubungi Pastor Chu atau Pastor Betty. CST mengadakan baptisan air pada bulan Januari. Sila jemaat yang belum dibaptis hubungi Ofranis. Mari sama-sama join CST Connect Group, yaitu Connect Yeremia, Yehuda, Yerusalem, Joshua, atau Connect Army of God. Pada 12 Februari, Gereja CST akan diadakan peneguhan dan pemberkataan pernikahan. Sesiapa jemaat yang menikah namun belum diberkati di gereja, sila hubungi Pastor Betty atau Pastor Chu. CST mengadakan doa malam bersama secara online. Jangan lupa ikuti kami di media sosial Facebook, Instagram, dan YouTube. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu hadapan. Katakan yes. Yes. Kalau ada yang tidak menikmati, sangat kasihan ya, rugi. Saya berdoa biar setiap kita menikmati. Katakan amin. Saudara, hari ini Anda melihat ada sesuatu yang baru? Do you see something new? Anda melihat sesuatu yang baru? Yes. Saudara habis menyembah luar biasa. Habis suara kan saudara? Tak ada ya. Saudara melihat ada sesuatu yang baru hari ini? Apa itu saudara? Apa itu kuat-kuat? Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Semua itu karena anugerah Tuhan, amin saudara. Katakan kanan kiri samping saudaramu, all because of His grace. Semua karena anugerah, haleluya. Semua karena anugerah.
Hari ini saya merasa sangat bersuka cita, bukan karena hanya apa yang Tuhan izinkan terjadi, tetapi apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi bukan hanya hari ini, tetapi pada tahun-tahun yang lalu. Katakan, God is good. Kuat-kuat katakan, God is good. Tuhan itu baik, amin. Kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bertepatan pada minggu ini adalah minggu kedua di tahun yang baru. Saya mau menyeserkan atau mengkongsikan, membagikan tema tahun 2023 dalam sepanjang tahun yang lalu dan kita masuk tahun yang ini. Saya berdoa bahwa ada kerinduan di hati saya, seluruh jemaat Tuhan, Anda yang bersentuhan dengan CST, ayo mari sama-sama alami setiap tema setiap tahun. Ada amin? Ada amin? Wih, saudara yakin tak yakin? Ada amin? Amin. Saya berdoa agar setiap saudara yang bersentuhan, yang berkonek dengan CST, saya berdoa agar setiap saudara mari alami, mari nikmati apa yang menjadi tema gereja setiap tahun, bahkan setiap bulan nanti. Saya berdoa tidak ada seorang pun yang miss, tidak ada seorang pun yang terlewat. Sebab apa? Karena saya sangat yakin di dalam satu tubuh Kristus, ketika setiap umat percaya, kita terbentuk menjadi satu anggota tubuh Kristus. Saudara, tubuh Kristus yang di dalamnya Tuhan letakkan yaitu satu tubuh gereja Tuhan CST. Saya berdoa agar setiap kita yang bersentuhan dengan CST, Anda juga akan bersentuhan dengan rencana Tuhan di dalam gereja ini. Katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Dan tahun ini kita akan memasuki satu tema, yaitu tema kasih karunia. Sama-sama katakan, tahun 2023. Kurang kuat. Tunggu, pelan-pelan ya. Tahun 2023. Tahun kasih karunia. Salam kanan kiri katakan, tahun 2023, tahun kasih karunia. A year of grace. Amin. Lukas 1 ayat 30 berkata, kita baca sama-sama 2-3. Lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan saya sangat bersyukur, saya menemukan satu kata, kasih karunia. Dalam The Message Bible dia berkata seperti ini. But the angel assured her, Mary, you have nothing to fear. God has a surprise for you. Katakan kanan kiri, God will give you surprise this year. Yang percaya saja, ayo cakap, ayo yang percaya. Saya mau lihat saudara boleh tangkap ini ya. Saudara, waktu saya menemukan ayat ini, roh saya sampai bam. Dikatakan di sini, God will give you a surprise. Mary, don't be afraid, don't fear. God will give you a surprise. Katakan, aku akan dapat surprise. Saya tidak tahu itu apa sekali lagi. Karena yang memberi kita tahu dia saja, Allah, Alfa dan Omega. Tapi saya berdoa roh saudara tangkap ini. Sekali lagi tangkap ini. Dikatakan Mary, jangan engkau takut, engkau akan dapat surprise. Wow, kejutan. Kejutan, katakan sama-sama, kejutan. Ya, surprise. Dan dikatakan next, Kejadian 6 ayat 8. Dalam perjanjian lama ada firman yang Tuhan kirim kepada Nabi Nuh. Firman ini berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dalam perjanjian lama dia memakai kata, but Noah was different. God like, perhatikan, God like what he saw in Noah. Saudara, dalam perjanjian baru, waktu malaikat datang kepada Maria,
Dalam The Message saya suka, kenapa? Karena terjemahannya sangat mudah untuk kita pahami. Dia berkata, go give surprise. Di dalam perjanjian lama, waktu Allah berbicara kepada Nuh, sebelum dia mendapat perintah, sebelum dia membuat bahtera, sebelum segalanya sesuatu terjadi, sebelum air bah terjadi, sebelum mereka diselamatkan, Allah berkata, God like what he saw. Tuhan menyukai si Nuh. Wah, tak banyak yang boleh tangkap. Saudara, mau disukai Tuhan tak? Mau disukai Tuhan? Ya, apa yang mau disukai Tuhan? Katakan, I love you Jesus. Hari itu sebelum Nuh mendapat perintah, ternyata Allah berkata, aku menyukai Nuh. Aku menyukai Nuh. Next, saya mau ajak kita melihat lebih dalam. Saudara perhatikan, kata kasih karunia itu memiliki beberapa akar kata. Yang pertama dari Ibrani, dia berbicara dari kata ken, ya, kasih karunia. Next, itu bermakna kasih karunia. Dia juga berbicara mengenai grace. Kemudian dia berbicara favor, makanya ada favorit. Siapa di sini Anda punya favorit? Artis kah? Idol siapa yang saudara favorit? Ya, saudara, orang yang memfavorit atau menyukai seseorang, kebiasaannya saudara pasti suka model bajunya, model cara dia berjalan, model cara dia bercakap, macam mana actionnya, betul tak betul? Coba tanya kanan kiri, kalau ada favorit kah? Kalau ada favorit, saya tidak tahu favorit saudara siapa, tetapi di sini dikatakan bahwa salah satu bagian ketika kasih karunia atau kata kasih karunia itu menunjuk kepada favor, makanya ada the favor of God. Orang-orang yang jadi favoritnya Tuhan, yaitu apa? Kesukaan. Dan bahasa yang sering kita dengar, perkenanan. Saudara, sekali lagi ini kata kasih karunia. Dalam bahasa Yunani itu lebih mengarah kepada kata charis yang dipakai sering di dalam perjanjian baru. Itu sering menjadi satu kata menerjemahkan kata dari ken tadi, dari kata kasih karunia yang ditulis di dalam perjanjian lama, untuk menunjukkan apa? Sebuah arti pengampunan Tuhan atas manusia. Jadi betapa anugerah Tuhan itu ajaib, betapa kata kasih karunia itu kaya, saudara. Sekarang kita akan lihat. Next, persoalannya adalah next, apakah berkat di sebalik kasih karunia? Next, slowly ya. Saya punya ini slowly, sabar. Apakah berkat di sebalik kasih karunia? Hari ini saya berdoa agar setiap saudara cepat mengingat. Saya memakai singkatan ya, dan saya memakai kata 3K. Bukan gedung 3K di SS 13 ya, tetapi 3K. Ada kata di mana yang pertama K pertama, yaitu keselamatan. Sama-sama ucapkan keselamatan. Orang yang mendapat kasih karunia, perhatikan, setiap orang yang menerima kasih karunia, dia pasti menerima keselamatan, salvation. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Ya, next. Di sini dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, kuat-kuat baca. 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan bahwa kita manusia pada dasarnya semua sudah hilang kemuliaan Tuhan. Sebab apa? Dosa. Tetapi di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan tetapi kita telah menerima kasih karunia. Kalau saudara ada duduk di sini, saudara tadi nyembah,
Setiap lirik demi lirik engkau jiwai, engkau resapi. Saya percaya itu bukan karena apa yang di dalam diri kita, tetapi karena Roh Kudus. Katakan amin. Roh Kudus yang bekerja di dalam kasih karunia, yang bekerja di dalam diri Anda dan saya. Ya, apalagi tadi lirik dikatakan Waymaker, miracles worker. Saudara imani tak itu? Promise keeper, light in the darkness. Dia pemegang janji. Dia bahkan pembuat mujizat. Ya, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia pembuat mujizat. Jangan pernah dengar dan percaya ketika ada orang berkata, oh, Tuhan itu adalah Tuhan yang membuat mujizat di zaman perjanjian lama saja. Di zaman perjanjian baru tidak ada. Saya mau berkata, jangan pernah percaya. Ada amin? Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Katakan amin. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Bahkan termasuk ketika mungkin saudara depresi. Kalau saudara tertekan dan sepertinya iblis mendakwamu, iblis berkata mujizat gak akan terjadi dalam hidupmu, saya berkata itu salah besar. Saudara harus percaya firman Tuhan berkata bahwa Allah masih sanggup membuat mujizat. Katakan amin. Katakan amin. Ayo saudara cari dulu 2-3 kawan. Salam. Pakai kata imanmu. Katakan engkau itu pasti terima mujizat. Engkau jangan pesimis. Engkau harus percaya. Yes. Saya berdoa melihat mata-mata yang penuh dengan mata iman ya. Anda harus percaya. Aduh pastor, saya doa puluhan tahun gak ada perubahan dalam keluargaku. Saudara harus percaya. Ada amin. Kuncinya satu, saudara harus percaya. Macam mana cara kerjanya? Cara kerjanya saya tidak tahu. Nabi-nabi pun tidak bisa menjelaskan. Tapi cara kerjanya hanya di tangan Tuhan. Bagian kita hanya satu, percaya. Katakan percaya. Kuat-kuat dulu cakap, percaya. Yes, saudara gedung ini besar sekali ya. Ya, berbeda dengan gedung kita yang lama, kecil. Kalau saudara cakap bergosip saja dengar loh saudara. Tapi di gedung ini besar. Jadi saudara punya suara harus lebih besar. Ada amin. Ada amin. Yes, macam itu. Pastor nanti kami pulang semua suara kami serak, nggak ada itu. Untuk Tuhan nggak serak, ada amin. Yang ada adalah ketika Anda pulang, Anda yang nggak pandai nyanyi, Anda jadi pandai nyanyi. Anda yang suaramu biasa-biasa, suaramu akan jadi luar biasa. Sebab apa? Anda nggak pakai untuk membazir, nggak pakai untuk gosip. Anda pakai untuk menyembah, Anda pakai untuk memuliakan Raja di segala raja. Maka apa yang tidak mungkin akan bisa diubah menjadi mungkin. Amin. Yang saudara mungkin engkau dengar, orang lain dengar suara saudara. Saya kalau dengar dia, telinga saya bisa berkeriting oh pastor. Telinga saya bisa curly oh pastor. Maka mulai hari ini, percayalah saudara. Saya sering melewati bahwa ada banyak Tuhan bisa ubahkan orang. Makanya saya tidak yakin kalau orang berkata memang yang jenis ini gak bisa diubahkan. Gak ada saudara. Katakan kanan kiri, gak ada. Amin. 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 Ya, coba tengok mata jiran kanan kirimu. Percaya tak tidak? Percaya tak tidak? Oh pastor, saya sudah doa untuk dia ini puluhan tahun, ratusan, biar saja. Yang penting dalam Tuhan, pasti tidak ada yang mustahil. Kalau perlu sampai purbakala pun nggak masalah saudara. Amin saudara. Amin. Amin. Saudara sepakat dengan saya, sepakat dengan Tuhan. Ini tahun kasih karunia. Bahkan ada kalanya mungkin sepertinya sesuatu yang tidak mungkin akan bisa jadi mungkin. Ya, perhatikan, keselamatan akan turun. Mungkin di antara keluargamu belum selamat. Ayo terus deklarasikan, tahun ini keluargaku selamat dalam nama Yesus. Yes, tahun ini. Next. Bahkan di dalam kitab Roma 2 berkata, yuk kita baca 2-3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ia bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang.
Yes, saudara, itu semua karena hasil pekerjaan Allah. Dalam terjemahan The Message ini bagus sekali, saudara. Di sini dikatakan bahwa itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tetapi di Message itu berkata seperti ini, diberikan guarantee. God give from start to finish. God give from start to finish. Kasih karunia Allah itu bahkan kalau Anda imani betul-betul dengan Tuhan, itu adalah kasih anugerah yang Tuhan berikan. Kita selamat dari awal hingga akhir. Katakan amin. Tuhan seperti menjamin kita. Tetapi ingat, Anda dan saya harus sepakat dengan Dia. Tapi Tuhan itu berani memberi jaminan. God give from start to finish. Wow. Boleh katakan sama-sama dengan saya, wow. Wow. Bahkan di saat Anda dan saya diproses, dilebur Tuhan, yang penting Anda sepakat saja dengan Tuhan. Yang penting Anda jangan komplain. Yang penting Anda jangan keluar dari kasih karunia. Yang penting Anda jalan dengan Tuhan. God will give you guarantee until finish. Next. Ayat ini sangat-sangat luar biasa juga. Dikatakan bahwa kasih karunia, ya, dikatakan oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Kasih karunia itu kita bisa terima melalui siapa? Dikatakan oleh Dia. Oleh siapa itu? Yesus. Katakan sama-sama, Yesus. Melalui Yesus Anda dan saya terima kasih karunia. Kasih karunia di mana kita akan terima jalan masuk. Bahasa Inggris memakai kata God will open our doors. Tuhan akan buka yang namanya pintu-pintu itu. Siapa di sini sekali lagi yang engkau bergumul habis dengan keluargamu? Engkau bergumul habis berapa tahun keluargamu belum diselamatkan? Sering engkau menolak kalau engkau injili, nolak terus. Kawanmu, siapamu, God will open the door. Amin, saudara. Dan ingat, engkau harus jemput Yesus. Next. Bahkan saya mau sering bahkan berkata bahwa ada Yesus, ada kasih karunia. Ayo ucapkan dengan iman. 2, 3. Ada Yesus, ada kasih karunia. Ada siapa? Engkau harus terima yang pertama. Ada Yesus. Next, dengan cepat. Kita akan masuk dalam bagian ini. Next. Di bagian kedua, bukan hanya keselamatan, kasih karunia memberi kita keselamatan, tetapi ingat, juga keajaiban. Sama-sama katakan keajaiban. Siapa yang minta dan rindu keajaiban terjadi dalam hidupmu tahun ini? Ayo, siapa yang rindu? Ayo berdiri dulu. Katakan, aku terima keajaiban. Cakap kuat-kuat, 2, 3. Aku terima keajaiban. Yes, aku terima keajaiban. Terus cakap, katakan engkau pasti terima keajaiban. Percayalah, keajaiban. Yes. Next. Di sini dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33 berkata, kita baca 2, 3. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Orang yang hidup dengan kasih karunia, orang yang hidup di dalam kasih karunia, maka zone hidupmu, atmosfer hidupmu itu berubah, saudara. Katakan amin. Maka engkau akan menikmati hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bagi orang lain tidak mampu, tapi bagi engkau dimampukan oleh Tuhan. Bagi orang lain itu susah, bagi engkau dibuat senang. Kenapa? Anda itu terima kasih karunia. Masih ingat kasih karunia tadi juga digambarkan, yaitu favor of God. Kalau Anda itu membuat Tuhan favorit, suka dengan engkau. Perhatikan, Tuhan tidak melihat wajah dan bentuk lahiriah, tapi Tuhan lihat hatimu. Saudara perhatikan, Tuhan lihat hatimu. Bahkan sebelum engkau mau datang ke tempat ini, Tuhan lihat hatimu. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Hari ini Tuhan mau berkata, aku tahu hatimu anakku. Dan aku bisa membuat
sesuatu perkenanan yang tak pernah engkau pikirkan. Ingat saudara, perkenanan yang membuat hidup kita berlimpah-limpah. Hidup di bawah kasih karunia. Hidup di bawah kasih karunia melimpah-limpah. Maka zona hidupmu berubah. Ya, kalau dulu saudara hidup di bawah kutuk keturunan, saudara dulu di bawah hidup dalam kuasa kegelapan, tapi hari ini hidupmu mulai berubah. Keturunanmu akan mulai berubah, generasimu akan mulai berubah menjadi generasi yang dapat perkenanan Tuhan. Katakan amin, semangat dulu. Ayo katakan kanan kiri, kau percaya bah? Kau percaya tak? Hah? Tanya dulu, kau percaya tak? Ya, garis hidupmu akan berubah, keturunanmu akan berubah. Amin, amin. Di sini dikatakan kasih karunia melimpah-limpah. Wow. Ya, next. Bahkan saya mau ingatkan buat kita, ini sangat penting. Ya, kita baca sama-sama dalam bahasa Inggris. Grace change everything. Katakan. Grace change everything. Amin. Oh iya ya, ngam-ngam puji Tuhan, di sini ada namanya Grace ya, luar biasa. Saya percaya waktu ibunya dulu mengandung si Grace ini, pasti dia apa Pastor? Jumpa malaikat kah? Pasti dia, mungkin saja. Tapi saya percaya pasti dia sedang merindukan bahwa anaknya sepanjang hidup perjalanan di bumi mendapat kasih karunia dari Tuhan. Amin saudara. Grace change everything. Saya boleh merasakan dan kalau disuruh bersaksi ada banyak hal yang saya betapa kagum dengan Tuhan. Waktu saya menerima Yesus secara pribadi, ditambah waktu saya berjalan dengan Tuhan, ada orang dia menerima Yesus, maaf kata, tetapi dia sering memilih tidak jalan dengan Tuhan, jalan dengan dirinya sendiri. Tapi waktu saya menerima Yesus secara pribadi dan saya memilih berjalan bersama dengan Tuhan, ada banyak mimpi, kerinduan saya banyak letakkan di hadapan Tuhan. Awal-awal waktu saya meletakkan, mungkin saya akan nangis ya, bergumul. Ini hati itu batin, pasti ada peperangan batin. Ya, yang dulu saya sering ingat bersaksi bagaimana saya pertama kali waktu terima Yesus dan Tuhan meminta saya meletakkan mimpi saya. Waktu saya seumuran 16-17, saya itu mimpi saya mau jadi dokter. Bagi saya kalau saya jadi dokter akan melepaskan saya dari yang namanya kemiskinan ekonomi. Saya belajar sungguh-sungguh. Saya berusaha sungguh-sungguh supaya apa? Saya mau mengubah masa depan. Tetapi Tuhan berkata, pikiranmu tidak seperti dengan pikiranku. Jalanmu bukan jalanku. Kamu mau pilih jalan mana? Dan hari itu secara audible saya dengar suara Tuhan. Tuhan berkata, engkau jadi dokterku. Kau bukan jadi dokter dunia. Kemudian saya mencoba mengolah saudara. Ini manusia ya. Saya mencoba untuk sedikit nego dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan izinkan saya belajar dokter dulu. Lepas itu baru saya belajar Alkitab. Tuhan berkata, jalanmu bukan jalanku. Kalau engkau dibuat seperti itu, saya yakin, ya saya tahu sendiri saya. Kalau hari itu saya belajar dulu jadi dokter, saya nggak akan memilih jadi yang namanya jalan hamba Tuhan. Ya, kenapa? Ada banyak hal yang hari itu saya berpikir, wah, jadi hamba Tuhan ini sengsara. Dulu ya saudara. Katakan kanan kiri, dulu. Ya, supaya kalau saudara hari-hari ini, saudara percaya nggak ya, Anda dengar firman pun, iblis ini lagi korek perhatianmu. Hati-hati kau ya, hati-hati kau ya. Tapi saya mau berkata, dulu orang punya image, jadi hamba Tuhan nggak ada duit. Jadi hamba Tuhan tuh sengsara. Jadi hamba Tuhan kelaparan. Ada juga orang berkata buat saya, kalau kau nanti jadi hamba Tuhan, kau mau makan apa? Ya sama lah makan nasi, emang mau makan apa? Betul nggak saudara? Kadang-kadang orang nggak logika kan? Jadi seringkali saya, tapi itu pergumulan sebenarnya. 2 minggu lebih hari itu sekolah di Indonesia sudah tutup semua, pendaftaran semua sudah tutup, semua sudah mulakan semester baru. Tapi hari itu saya bergumul dengan keputusan hati saudara. Singkat cerita, waktu saya bergumul, saya berdoa, akhirnya di dalam anugerah, tapi saya tahu kekuatan dari Tuhan karena kasih karunia. Akhirnya saya membuat pilihan, saya ikut jalan Tuhan.
Dan di saat saya ikut jalan Tuhan, saya mengalami luar biasa jalan Dia, sungguh ajaib. Katakan amin. Ayo sama-sama katakan jalan Tuhan yang terbaik. Jalan Tuhan yang terbaik. Sekalipun aku tidak mengerti hari ini, tetapi jalan Tuhan yang terbaik. Tanya kanan kiri jiranmu, kau harus yakin. Apa kau yakin? Are you believe? Saya berdoa engkau memang believe lah. Amin. Grace change everything. Dan ketika saya jalan dengan Tuhan, banyak hal saya diubah. Bukan hanya saya, keluarga saya diubah. Bukan hanya keluarga kecil, keluarga besar saya juga diubah. God change everything. Next. Kemudian kita baca sama-sama. Ini luar biasa. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah. Ketika kita hidup di dalam kasih karunia, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, saudara, tapi hidup kita di bawah kasih karunia karena anugerah. Next. Makanya kita harus mengalami perubahan. Ketika kita hidup di dalam kasih karunia, maka hidup kita dibezakan. Saudara percaya ini? Hidup orang yang hidup di bawah kasih karunia pasti dibezakan. Dan itu sangat nampak, saudara. Dalam terjemahan Message itu luar biasa. Dia memakai kata bahwa engkau dan saya is a very special. Wow, katakan you are special. You are special. Ya, kita dibezakan, kita spesial. Next. Selanjutnya, kita akan melihat betapa Tuhan itu luar biasa. Ketika apa, saudara? Ketika di sini dikatakan, ketika kita itu dibuat spesial, maka apa yang terjadi, segala kehidupan kita itu semua menjadi spesial. Saudara yakin itu? Saudara yakin itu? Bahwa segala apapun, kalau kita di bawah kasih karunia, kuncinya kita di bawah kasih karunia, maka semua Tuhan jadikan itu spesial. Kenapa, saudara? Karena mari baca Keluaran 33. Kuat-kuat 23. Di manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatku ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa. Dari segala bangsa. Dan ketika kita hidup di bawah kasih karunia, karena kita dibezakan, maka Anda dan saya pasti hidup dalam mujizat. Katakan mujizat. Saudara, ada satu kisah saya diberkati, pernikahan di Kana. Saya tidak letak ayatnya terlalu banyak. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 2 ayat 1 sampai 10. Perhatikan ayatnya. Boleh next. Pernikahan di Kana. Siapa yang sudah dapat? Baca, ikuti dengan saya. Saya mau tunjukkan ada sesuatu yang ajaib. Yohanes 2 ayat 1 diawali. Sudah? Firman ini berkata, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat 2 ini ayat kunci. Yesus dan muridnya. Yesus diundang. Ada amin. Katakan Yesus diundang. Yesus diundang. Ayat 3 masuk ke bagian masalah. Ketika mereka kekurangan anggur, jom baca. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka tahu daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisi. Taat atau tidak? Yes. Ayat 8 baca 2-3. Lalu kata Yesus kepada mereka,
Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan sesudah orang puas minum. Kuat-kuat baca. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan muridnya apa? Katakan percaya. Saudara, engkau yang hidup di bawah kasih karunia, engkau akan mengalami keajaiban. Dan keajaiban yang Tuhan lakukan, yaitu mujizat, bisa terjadi dalam hidupmu. Dalam pernikahan di Kana, yang ajaib hari itu, yaitu apa saudara? Pada ayat yang kedua, semua baca. 2, 3. Yesus diundang. Siapa yang hari ini dalam tahun 2023, engkau awali tahun ini dengan mengundang Yesus masuk di hatimu? Angkat tangan. Ya, kalau malu angkat tangan di hati lah. Siapa yang di tahun 23, bahkan detik-detik di tahun 2022 yang lalu, saudara datang berlutut dan berdoa, Tuhan pegangi aku di tahun hadapan. Saya mau berkata, itu pilihan yang terbaik. Katakan amin. Kenapa? Karena engkau sadar engkau gak mampu. Engkau berkata, aku gak mampu masuk tahun depan Tuhan. Tapi kalau aku bersama dengan Tuhan, aku pasti mampu. Amin saudara. Amin saudara. Undang Yesus. Saudara, jangan pakai gaya hidup seperti gaya hidup dunia. Masuk tahun baru ya, dengan apa saudara? Dengan apa biasa kalau orang dunia? Ya, petasan masih boleh lah, lepas doa ya. Ya. Tetapi ada banyak orang dunia mengakhiri tahun hanya dengan pesta pora, betul? Ya, minum, ya, goyang sana, goyang sini. Woi, malam panjang, men. Ya. Katakan kanan kiri, itu orang dunia, bah. Bukan anak Tuhan, ada amin? Ya, saya percaya, saya yakin keputusan kita sangat menentukan hasil yang kau akan dapat. Dengar saudara, keputusan kita, pilihan kita akan sering kali menentukan hasil yang Anda dan saya dengan dapat. Ayat 2 hari itu pernikahan di Kana. Kalau kita mau berkata jangan macam orang dunia ya, laki, jangan. Puji Tuhan hari itu, di pesta itu mereka mengundang Yesus. Apapun masalah dalam keluargamu, dengar kuncinya nomor 2, ayat ini. Ayat 2. Apakah keluargamu mengundang Yesus masuk di dalam keluargamu? Apakah keluargamu mengundang Yesus masuk di dalam keluargamu menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi nahkoda? Kalau itu jawabannya, maka Anda akan mengalami hasil seperti pernikahan di Kana. Hari itu pernikahan di Kana, ya, di dalam pernikahan Yahudi, adat Yahudi adalah sangat berbahaya ketika ditemukan tidak ada anggur. Maka keluarga itu, keluarga tuan itu yang menjamu, yang menjadi host akan malu berat. Tetapi solusi Tuhan berikan. Kenapa? Karena pada awalnya mereka mengundang Yesus. Hidup ini saudara, saya sangat setuju dengan kata pepatah yang berkata, sedia payung sebelum, katakan kanan kiri, itu tanda orang bijak. Ada orang berkata, kenapa harus doa? Kenapa harus ibadah? Kenapa harus setia melayani? Kenapa harus cinta Tuhan? Kenapa harus menyembah? Hidup saya oke-oke saja. Saya mau berkata, sebetulnya kekristenan, ayo belajar, dengar peribahasa ini. Sedia payung sebelum hujan.
Di Alkitab itu sangat real berkata, hari terakhir hidup makin sukar. Tetapi ingat, kalau kita hidup di bawah atmosfer kasih karunia, Tuhan membuat Anda dan saya berbeza. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya melihat dan mendengar ada satu kesaksian. Seorang muda-mudi, mereka pergi dalam satu grup bus. Mereka pergi ya ke cuti-cuti, holiday. Lokasi atau area di mana mereka pergi, tempat mereka untuk cuti-cuti, itu lokasinya naik, saudara, macam genting lah ya. Satu kali khususnya banyak dari orang tua student ini, ibu-ibunya mendapat penglihatan, bahkan peneguhan dari Tuhan, dan beberapa mendengar suara dari Tuhan. Jangan izinkan anakmu pergi, ya. Kemudian hari itu dia berkata kepada anaknya, sepertinya kamu tidak perlu pergi holiday itu. Tuhan berkata jangan pergi. Tapi namanya anak muda ya, saudara. Dia begitu sangat antusias, semangat. Gak bisa, saya mau pergi dengan kawan-kawanku. Ini perpisahan sekolah, saudara. Dan ini kesaksian betul. Oke, singkat cerita, akhirnya beberapa anak-anak dari beberapa ibu-ibu pendoa tadi memutuskan betul-betul pergi. Saudara, apa yang terjadi? Tidak lama, saudara, waktu busnya sudah mau naik itu mendaki ya, di perjalanannya seperti bukit. Waktu dia naik, somehow lah karena hujan lagi, petir lagi, itu hujan deras. Jadi jalannya itu licin. Kemudian singkat cerita, busnya ini saudara habis. Kenapa? Dia itu karena kena licin, dia accident, kemudian dia terpelanting, saudara. Singkat cerita, itu menjadi accident sangat teruk sampai masuk dalam berita. Dan apa yang terjadi? Detik itu, accident itu terjadi, anak-anak mereka mengalami yang namanya hampir mati. Jadi beberapa ibu-ibu itu datang dengan begitu sangat syok karena polis hubungi mereka, orang tua disuruh datang. Ada satu kesaksian, satu ibu, saya sangat membekas di hati saya. Waktu dia lihat anaknya tergeletak, anak gadisnya, saudara, satu-satunya anak gadisnya, dokter berkata sudah mati, sudah nggak ada nafas. Tapi apa yang terjadi? Karena ya puji Tuhan, ibu ini pendoa luar biasa. Dia berkata kepada anak gadisnya ini, bahkan dia perintahkan, dia panggil anaknya. Saya tidak sebut, saya kasih contoh lah ya, namanya Susi gitu ya. Dia panggil anaknya, Susi, bangkit. Wow, saudara. Dan dia terus berdoa, nggak bangkit-bangkit dalam beberapa menit. Singkat cerita, dia nggak patah menyerah, saudara. Dia doa, dia bahasa roh, dia doa. Oh, pokoknya macam-macam. Apa yang ilmu pengetahuan roh yang dia miliki, dia doa, dia speak in tongue, dia berdoa, dia jalan sana, dia jalan sini, dia peperangan. Satu kali dia ulangi lagi, saudara. Dia perintahkan anaknya, Susi, bangkit. Saudara, apa yang terjadi itu luar biasa. Tiba-tiba tangan anaknya mulai bergerak. Tiba-tiba mulai tubuhnya gemetar. Wah, itu semua orang histerius, saudara. Dan hari itu anaknya bangkit. Haleluya. Katakan haleluya. Siapa yang di antara saudara pernah mengalami di mana mungkin sepertinya kita tekun doa, gak ada sesuatu terjadi, semua baik-baik saja, keluargaku baik, pekerjaan baik, bisnis oke semua. Tapi ingat saudara, Tuhan selalu mengajar buat kita berdoa jangan jemu. Maksudnya kita harus melakukan segala sesuatu perjalanan iman kita dengan Tuhan itu harus di dalam ketekunan. Katakan amin. Katakan amin. Jangan jadi orang Kristen yang sikit-sikit suka boring. Katakan amin. Ya saya doa-doa lah, gak ada sesuatu terjadi, masalah gak ada, semua aman. Belajar dengar saudara, sedia payung sebelum hujan. Hari ini pernikahan di Kana, bahkan termasuk kesaksian tadi saya share. Bersyukurlah ibu ini punya pengetahuan roh yang luar biasa.
Coba bayangkan kalau dia nggak ngerti apa-apa. Dokter vonis, ya mati. Ya mati, nangis berkabung. Ada kalanya saya mau berkata, saudara, jalan dengan Tuhan sorry ya, tapi ini bahasa yang sebenarnya kadang-kadang looks a bit crazy. Nggak ngerti nih masuk logika. Kenapa? Karena kita didesain menjadi manusia roh. Ada kalanya susah masuk di logika, nggak ngerti, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Makanya belajar, undang Yesus selalu masuk dalam hidupmu. Mari belajar tahun ini jangan jadi orang Kristen yang cincai. Katakan amin. Katakan amin. Katakan kanan kiri, engkau tak boleh cincai. Engkau harus makin sungguh-sungguh. Amin. Amin. Semangat dulu, katakan amin. Kenapa? Karena kalau kita hidup di bawah kasih karunia, maka engkau dan saya akan dibezakan. Persoalannya adalah mau gak kita ngalami? Amin. Di tahun baru, Anda yang sudah mengundang Yesus untuk menjadi nahkoda pemimpinmu masuk di tahun ini, saya berkata, you will never regret. Engkau gak akan pernah menyesal. Ada amin. Ada amin. Mungkin sepertinya aku lihat doa. Yang lain pergi pesta, saya doa-doa saja. Ya, waktu saya dengan anak-anak saya, kami doa, kami keluarga doa. Ya, sambil saya nangis ingat kasih karunia Tuhan. Ya, namanya anak-anak ya. Dia kadang, Ma, why you cry? Make me want to cry. Saya tidak suruh kau ikut nangis gara-gara tengok saya nangis. Saya bilang kau nangis harus karena tersentuh jamahan Tuhan. Tapi dia berkata, Ma, why we not go to Sunway lah, Ma? We go to this here, we go to here, we go to here. Saya bilang kayak gini, kamu mau tahun 2023 mau pergi kemana? Ayo utamakan Tuhan. Ada amin. Amin. Yang penting pegang Tuhan, undang Tuhan masuk dalam hidupmu. Kenapa, saudara? Ini ajaib. Ayo kita baca. 1, 2, 3. What? Next. 2, 3. Because you have Jesus, you have everything. Salam kanan kiri. Because you have Jesus, you have everything. Yes. A revelation of grace lead to the sign. Next. Sahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ingat, saudara, Dia yang menginsafkan. Bahkan dalam The Message ya, sekali lagi saya suka terjemahannya. Ayo kita baca bahasa Inggris dia. 2, 3. When he comes, he will expose apa? The error of the godless. Manusia bagian yang error dalam hidup kita diubah menjadi manusia ilahi. Ada amin. Saudara boleh tangkap ini. Ada amin. Ada amin. Ya, ayo belajar, daftarkan di tahun ini. Apa sih yang error dalam hidupku? Ya, apa yang tidak belum berubah, ayo diubah. Dan ingat, karena kasih karunia itu mahal, Tuhan sanggup mengubahkan kita. Roh Kudus sanggup ubahkan hidup kita. Saya diberkati ada seorang kesaksian. Siapa yang kenal orang ini? Boleh next. Ya, siapa yang pernah kenal? Ya, dia bernama Teddy Hang ya. Dia adalah bekas mafia, bos mafia Hong Kong terkenal, saudara. Hari itu dia memiliki kekayaan dengan cara apa? Menjalankan bilik perjudian, bar dan kasino. Ya, penjudian online. Ya, makanya hati-hati hari-hari ini ya. Kalau di beberapa negara ya, Tuhan sedang singkapkan macam-macam ya. Kerja biasa tapi duitnya luar biasa. Nah, ini kadang-kadang hati-hati. Kalau memang cara Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau cara yang haram, bahaya. Ya, di usia 15 tahun, Teddy yang ini telah menyertai kongsi gelap. Waktu dia kurang lebih pada tahun 80-an, 70-an, dia itu sudah menjadi pemimpin.
kongsi gelap yang ditakuti di Hong Kong, saudara, hari itu. Dia punya 4 istri dan ramai wanita gelap. Waduh, katakan kanan kiri. Wow. Ya, Teddy Hang dia itu macam konon-konon mau belajar seperti Salomo ya. Ya, hari itu dia puji Tuhan diselamatkan waktu dia mengikuti sebuah konser. Jadi hari itu di mana-mana gereja menjemput dia itu nggak suka pergi gereja. Mungkin beberapa hari saudara hari ini melihat, kenapa sih hari ini cara penyembahannya semua orang maju ke depan, kemudian menari-menari, kayaknya kurang holy lah. Ya. Saya mau berkata saudara, di dalam hadirat Tuhan kita itu sudah dikuduskan. Ada amin? Karena apa? Karena darah anak domba. Mengenai bagaimana cara kita menyembah itu adalah ekspresi. Yang penting apa? Berada di dalam kesopanan dan keteraturan. Tapi Tuhan rindu kita bahkan menyembah. Saudara masih ingat perjanjian lama, waktu Daud membawa tabut, memindahkan tabut Tuhan. Hari itu tabut Tuhan dipindah dari tempat yang namanya, kalau tidak salah tempat siapa namanya ya, ada yang masih ingat, saya lupa. Dari Betel dibawa ke Yerusalem. Kenapa? Karena tabut itu berpindah-pindah. Tapi ingat, perjanjian lama di bawah hukum Taurat, cara memindahkannya pun ada aturannya. Dan hari itu karena Daud punya hati Tuhan, saudara. Singkat cerita, cara dia membawa penyembahan. Wah, Alkitab tuh sampai berkata, ya kan? Kalau saya menemukan kata asalnya, maaf kata ya, ini kata asal waktu saya pernah meneliti. Kata asalnya dia menari-nari, istrinya malu. Kata asalnya itu sampai yang celana dalamnya pun boleh nampak. Saudara kalau tengok gambaran waktu Daud ini, cara dia nyembah, berarti kuncinya apa? Dia itu nyembah sungguh-sungguh. Katakan kalau nyembah sungguh-sungguh. Kalau nyembah jangan malu-malu. Kalau kita sakit juga tidak apa, saudara, duduk, it's free. Jangan tertuduh, tetapi ayo nyembah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ada amin? Nyembah Tuhan. Oke, saya kembali. Kisah hidup Teddy Hung ini luar biasa. Hari itu dia itu nggak mau pergi gereja. Ya, kenapa? Itu tadi bagi dia gereja membosankan. Singkat cerita, ya, seorang pastor Kong dari Singapura, dia punya istri kan artis. Ya, aktris. Satu kali dia membuka sebuah konser dan salah satu orang yang datang itu si Teddy. Waktu dia duduk di konser, di akhir dari konser, Pastor Kong suaminya khotbah sedikit saja. Tapi waktu dia khotbah, itu Roh Kudus tiba-tiba menyentuh hatinya. Dipanggillah dia untuk datang membuat pengakuan dosa. Dia cakap nggak tahu gimana. Dia jalan saja ke depan. Tiba-tiba udah di depan, dia kok nangis. Dan dia membuat pengakuan dosa. Dan singkat cerita, dia itu punya bergumul satu sebetulnya. Semua kekayaan, semua dia sudah miliki. Tapi satu, dia punya penyakit. Penyakitnya apa? Sudah berapa tahun dia tidak bisa tidur. Sebab apa, saudara? Karena dia itu pemimpin gangster. Dia takut ya, waktu dia nanti tidur tiba-tiba ada orang mengkhianati dia, betul nggak? Ini namanya orang dalam kegelapan. Bisa saja orang tangan kanannya dia bunuh, langsung ditikam, macam-macam. Singkat cerita, dia nggak pernah bisa tidur. Hari itu tiba-tiba dengan mulut waktu dia mengaku dan terima Yesus, dia pun punya logika, masih nakal ya. Dia berkata, Yesus, kalau engkau memang benar-benar Tuhan, kalau aku terima engkau hari ini, buat aku malam ini nanti pulang boleh tidur nyenyak. Saudara, Tuhan itu ajaib. Saudara percaya Tuhan ajaib? Tuhan tahu isi hati orang. Dia udah teruk, saudara, dia udah teruk. Singkat cerita, dia pulang. Dia mengaku Yesus lah. Tetapi dia masih belum betul-betul. Singkat cerita, dia pulang. Waktu dia pulang malam itu, saudara, dia cakap nggak tahu kayak mana, masuk rumah sudah langsung hawa mengantuk. Dia tidur dan malam itu dia tidur nyenyak seperti baby. Katakan bagi tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya.
Tuhan itu tahu isi hati kita. Ada amin? Dan saudara, dia berubah. Dia bertobat, tetapi pertobatannya juga tidak sangat mudah. Waktu dia bertobat, apa yang terjadi? Dia mulai hidup mau benar. Tapi apa yang terjadi? Di saat dia mau berjalan kepada kebenaran, di saat itu juga semua bisnis, semua harta habis pelan-pelan. Hari itu saudara, sampai dia dengan istrinya, semua wanita meninggalkan dia. Ya, 4 istrinya mau meninggalkan, tapi ada 1 atau 2 kalau tidak silap. Dia berkata, masih ikut dengan Teddy. Hari itu dia sampai mendengar banyak yang namanya intimidasi kawannya. Kawan-kawannya berkata, nah itulah Tuhan yang kau sembah, menghabiskan semua kekayaanmu. Ayo balik lagi. Oh, dia hampir 50-50 saudara. Dia mulai imannya mulai meragukan Tuhan. Sampai 1 kali setiap dia mau balik untuk bisnis kuasa gelap, dia tidak bisa tidur. Kemudian dia ingat Alkitab, dia minta ampun ke Tuhan, dia bisa tidur. Tapi balik lagi, jadi hidupnya macam ini. Saudara, saya mau berkata, hari itu si Teddy mulai belajar buat keputusan. Sampai 1 kali dia mendengar Tuhan ingatkan, buat keputusan. Sekali Yesus tetap Yesus. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia bersihkan semua bisnisnya. Dia memilih Yesus. Ada amin? Dan hari itu saudara, dia tidak kesah. Dia jadi miskin lah. Dia gak ada duit lah. Karena dia ingat, karena 1 kali ketika dia tidur nyenyak, Tuhan buat dia tidur nyenyak. Dia itu mimpi. Dia mimpi dibawa Tuhan ke sorga dan ke neraka. Jadi hari itu dia lihat, dia bersaksi, dia lihat. Waktu dia di sorga, dia nyaman. Itu yang namanya gak ada pakai lampu. Betul-betul di Alkitab. Putih semua kemilau. Tapi waktu dia masuk ke neraka, tahu dia lihat siapa? Dia lihat penuh dengan ramai wanita, nomor 1 wanita-wanita dalam hidupnya. Itu yang namanya mau mati gak bisa mati di dalam lautan api. Kemudian dia lihat banyak teman-teman kongsi gelapnya. Dia lihat ada banyak orang-orang. Dan hari itu dia berkata, aku gak mau di neraka. Sampai dia terbangun. Dan Tuhan berkata, keputusan di tanganmu. Makanya dia ambil sebuah pilihan. Aku gak akan masuk kongsi gelap lagi. Singkat cerita, hidupnya dipulihkan. Ya, dia buka bisnis yang baru, yaitu bisnis kesehatan. Bagaimana jaga kesehatan, membuat kecantikan, tetapi dengan cara yang benar. Dan tidak lama dia memberi hidupnya jadi hamba Tuhan. Kalau tidak salah, informasi saya dapat sekitar umur 60 tahun lebih, dia masuk sekolah Alkitab saudara. Wow, katakan wow. Katakan kanan kiri, tidak ada yang terlambat. Katakan kanan kiri, engkau bisa dipakai Tuhan juga. Ada amin? Datang ke Tuhan dengan keberanian. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebab apa? Karena Allah yang kita sembah. Next ya, ikuti saya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sebetulnya juga turut menanggung semua kesakitan kita. Dia adalah Allah yang juga bahkan sudah melewati cobaan. Dia adalah Allah yang setia. Tapi ingat, jangan lupa juga kemampuan yang Tuhan berikan, kasih karunia ini juga adalah kemampuan di mana Anda dan saya akan bisa melayani dan hidup dengan kuasa supranatural. Ada amin? Ada amin? Kasih karunia memampukan kita melayani dan hidup dengan kuasa yang daripada Tuhan. Engkau akan dimampukan. Ya, saya mau lebih percepat di beberapa ayat yang saya sudah berikan. Ya, Anda akan dimampukan, bahkan diberikan penghiburan. Kalau Anda menderita, Anda mengalami tekanan dalam hidup, maka Anda akan diberi kekuatan. Makanya tidak heran kalau orang ikut Tuhan sungguh-sungguh, Anda akan lihat kemana-mana bawaannya kok sukacita ya. Apakah kamu tak ada masalah? Siapa yang sering mendengar respon orang berkata seperti ini? Kalau aku tengok kamu hidup sepertinya enjoy ya.
Tidak ada masalah. Siapa yang sering saudara jumpa? Dan dia akan berkata, bukan saya tidak ada masalah. Sekalipun saya ada masalah, tetapi aku punya Yesus yang memberi penghiburan kepadaku. Ada amin. Ada amin. Kekuatan, kuasa, karunia, kasih karunia itu mengurapi kita. Sebagaimana waktu hari itu Daud akan diutus, Tuhan mengurapi dia. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sebarang pertanyaan sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. CST mengadakan doa puasa pada setiap hari Jumat. CST mengadakan agar semua jemaat CST terlibat. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online di bank yang tersedia. Penjualan t-shirt CST akan diadakan selepas ibadah. Gereja CST juga ada pelayanan pastoral seperti pernikahan, baptisan air, penguburan. Sila hubungi Pastor Chu atau Pastor B. CST mengadakan baptisan air pada bulan Januari. Sila jemaat yang belum dibaptis hubungi Ofranis. Mari sama-sama join CST Connect Group, yaitu Connect Yeremia, Yehuda, Yerusalem, Joshua, atau Connect Army of God. Pada 12 Februari, Gereja CST akan diadakan peneguhan dan pemberkataan pernikahan. Sesiapa jemaat yang menikah namun belum diberkati di gereja, sila hubungi Pastor Betty atau Pastor Chu. CST mengadakan doa malam bersama secara online. Jangan lupa ikuti kami di media sosial Facebook, Instagram, dan YouTube. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu hadapan.